Halaman 101 bab 24. Pelangganmu, rajamu. Selama 8 tahun bekerja di Susi Air, saya melihat semangat melayani Bu Susi sangat tinggi. Satu penumpang pun pesawat tetap terbang. Bu Susi tidak pernah mau mengecewakan penumpang. Saya juga melihat keunggulan Bu Susi dalam masalah ketelitian dan penguasaan setiap pekerjaan. Tutur lugas Capt. Agung AB Herwibowo. Saya bergabung saat Susi Air masih berumur 2 tahun. Posisi saya itu pilot saat itu. Merangkap mekanik dan petugas yang mengangkut barang ke bagasi. Pada masa awal Standard Operating Procedure atau SOP, Susi Air mewajibkan pilot dan kopilot mengerjakan tugas-tugas tersebut karena tidak disediakan ground crew, pramugari, flight officer, maupun engine on board. Saya menikmati bekerja di Susi Air hingga saat ini. Bergabung dengan Susi Air di bawah komando Bu Susi memberi banyak petualangan yang mengasyikkan dalam hidup saya. Banyak pilot Indonesia lulusan terbaik tidak berminat masuk ke Susi Air karena mereka masih memiliki mental orang kaya. Mereka lebih merasa bergengsi jika bisa langsung menerbangkan pesawat Boeing Airbus. Mereka juga tidak tertarik terbang di daerah-daerah pelosok Indonesia. Kondisi ini disikapi Bu Susi dengan menawarkan posisi pilot kepada para lulusan sekolah pilot di luar negeri. Nah lo, ya kan, orang Indo kadang kagak mau yang ke pelosok-pelosok maunya jadi orang kaya langsung, maunya nerbangin si Boeing Airbus langsung. Biasanya nih kalau udah orang lain merekrut pekerjaan dari luar negeri, nanti nggak nasionalis, nggak gitu-gitu, biasanya gitu. Jangan gitu guys. Makanya kalau misalnya kerja tuh yang penting tuh kita tuh ikhlas gitu loh. Nanti kalau misalnya kita udah kerja ikhlas, pasti uang, tahta atau perempuan, laki-laki, jodoh segala macam nanti bakal datang sendirinya atas izin Tuhan. Iya elah, sok-sokan pokoknya gitu. Kondisi ini disikapi Bu Susi dengan menawarkan posisi pilot kepada para lulusan sekolah pilot di luar negeri. Ternyata mereka sangat antusias. Bayangkan, dari 179 pilot di Susi Air, 175 diantaranya merupakan pilot asing. Mereka tertarik untuk bergabung di Susi Air karena disediakan semua kebutuhan dan beragam fasilitas berikut dengan gaji yang menarik ditambah alam Indonesia yang eksotis. Kebanggaan makin tinggi dalam diri saya karena memiliki bos sekaligus pemilik Susi Air yang mampu mempekerjakan 175 pilot asing. Belum lagi pekerja asing yang ada di manajemen. Bayangkan, saya bekerja di tempat yang bisa menjajah orang asing. Bu Susi mampu menjalankan fungsi sebagai direktur operasi sekaligus direktur finansial. Meskipun demikian, beliau tidak lupa menjalankan fungsi sebagai mentor sekaligus atasan sehingga proses pengalihan tanggung jawab dan regenerasi berlangsung dengan baik. Maka saat beliau harus meninggalkan posisi CEO seperti saat ini, yakni menjadi menteri, bisnis tetap dapat berjalan terus. Halaman 103 bab 25, karyawannya, keluarganya. Saat ini saya tak lagi bekerja kepada Bu Susi, bukan karena masalah di kantor ataupun karena di PHK. Saya keluar dari perusahaan Bu Susi hanya karena pindah ikut suami ke Purwakarta. Ungkap Wani Damayanti, mantan karyawan Susi. Saya sempat bekerja pada Bu Susi selama 8 tahun. Saya mulai bekerja di perusahaannya sekitar tahun 2001. Di perusahaan Bu Susi, saya ditempatkan di bagian keuangan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya yang pernah kuliah di jurusan akuntansi di Universitas Siliwangi. Di mata saya, Bu Susi adalah sosok yang tegas, bukan galak. Bu Susi akan mengatakan baik jika baik dan sebaliknya, buruk kalau memang itu buruk. Dengan ketegasannya, pegawai tidak akan berleha-leha. Jika ingin bekerja di perusahaannya, kedisiplinan adalah hal yang utama. Jika ada seseorang karyawan yang salah dalam bekerja, Bu Susi tak segan-segan memarahinya. Namun, kemarahannya tak akan bertahan lama. Setelah memberitahu bawahannya, Bu Susi akan bersikap kembali seperti semula. Untunglah, selama 8 tahun bekerja belum pernah sekalipun saya dimarahi langsung oleh Bu Susi. Atasan saya bernama Mbak Tumina.
Mbak Tumina adalah salah satu orang kepercayaan Bu Susi. Ada beberapa hal yang mirip antara Mbak Tumina dan Bu Susi. Mereka berdua orang yang pekerja keras dan tidak berpendidikan tinggi. Ini bukti bahwa Bu Susi lebih menghargai orang karena etos kerjanya, bukan semata-mata latar belakang pendidikannya. Keuletan karyawan menjadi nilai plus di matanya. Mungkin karena sikap Bu Susi, banyak teman saya yang masih bertahan bekerja di sana hingga saat ini. Bu Susi memperlakukan kami seperti saudara, bukan sebagai bawahan. Tetangga-tetangga saya ditampung untuk ikut bekerja dan mendapat penghasilan di perusahaannya. Perhatian Bu Susi terhadap karyawannya juga menyebabkan orang loyal kepadanya. Setelah itu, pendapatan karyawan Bu Susi cukup memadai untuk bertahan hidup di Pangandaran. Saat saya bekerja di perusahaannya dulu, saya mendapat gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di kota kecil pada masa itu. Perusahaan Bu Susi di sini sudah menjadi bagian kehidupan karyawannya. Tak hanya mendapatkan penghasilan, banyak karyawan Bu Susi memperoleh jodoh berkat bekerja di tempat Bu Susi. Bu Susi, aku mau kerja di tempat Bu Susi biar dapat jodoh bule. Bercanda, Bu. Suami saya dulu adalah teknisi di satu perusahaan yang bermitra dengan perusahaan Bu Susi. Sebelum mengembangkan perusahaan penerbangan, beliau lebih sering terlihat di Pangandaran. Namun, sebanyak perusahaan penerbangannya berkembang, Bu Susi lebih sering berada di Jakarta. Bab 26. Cobalah out of the box. Untuk menjadi orang yang luar biasa, lakukanlah apa yang tidak dilakukan orang biasa. Begitu ungkap Ipo Santosa, sang pakar otak kanan sekaligus motivator kawakan dalam salah satu buku karyanya, 10 Jurus Terlarang. Namun, bukankah melakukan apa yang tak dilakukan orang kebanyakan bisa dianggap aneh, bahkan dianggap gila? Ya, memang seperti itu seharusnya. Jika kita ingin menjadi orang yang luar biasa, kita tak mungkin bisa menjadi istimewa jika kita hanya melakukan hal-hal biasa dan umum dilakukan orang kebanyakan. Kita harus gila jika ingin berbeda. Bukankah pepatah Arab menyatakan, kencingilah air zam-zam, maka kau akan terkenal. Terkadang kita memang harus sedikit gila untuk dapat berbeda dengan orang kebanyakan. Sebab hanya orang-orang gila yang sanggup melakukan hal-hal di luar nalar, tidak linear, anti arus utama, alias out of the box. Susi Pujiastuti menjadi contohnya. Namun lihatlah sekarang, betapa sekarang dunia iri terhadapnya. Bayangkan saja, keluar dari sekolah favorit, saat semua orang begitu mendewakan pendidikan formal sebagai kunci mengubah masa depan. Bukankah itu sebuah gejala kegilaan? Tak hanya itu, ia juga memilih jualan ikan keliling, padahal ia memiliki orang tua yang mapan. Bukankah itu sebuah gejala kegilaan? Namun hasilnya, kini ia memiliki puluhan pesawat terbang dan maskapai penerbangan berlabel namanya. Pengekspor lobster dan hasil laut lainnya dengan pangsa pasar yang besar, mendirikan sekolah pilot dan masih banyak lagi usaha lainnya. Ia bahkan kini menjadi menteri. Ya, terkadang menjadi gila itu penting. Tentu saja bukan gila yang sesungguhnya, gila yang memang stres alias tak waras. Maksud gila di sini adalah menjadi berbeda dalam arti positif, tidak menjadi pengekor atas apa yang telah ada. Berani memunculkan solusi baru, berani menciptakan sesuatu yang baru, mengambil jalur yang menantang arus atau bahkan membuat jalur baru. Bukankah sebuah pepatah mengatakan, jika kau tak mampu menemukan jalan keluar sebuah masalah, maka buatlah jalan itu hanya sanggup dilakukan oleh orang-orang yang tak biasa. Lihat juga bagaimana Susi mengelola bisnisnya, hingga perusahaan yang dipimpinnya sanggup berdiri di barisan terdepan, bahkan jauh meninggalkan para kompetitornya. Melihat kisah perjuangan bisnisnya, kita tahu bahwa bagaimana ia menciptakan solusi-solusi yang tak biasa dan dia anggap nyeleneh atau gila. Saat krisis ekonomi menghantam negeri ini, dan hampir semua perusahaan berusaha mengamankan aset mereka agar sanggup bertahan, Susi justru menjual kekayaannya demi membayar sekontainer produk hasil laut yang akan ia kirim ke Jepang. Padahal bisa saja ia membatalkan atau menunda pesanan yang telah disanggupinya. Namun pemikirannya berbeda dengan orang kebanyakan. Hasilnya, ia malah kian kukuh menancapkan pengaruhnya di wilayah ekspor produk hasil laut.
Beberapa nelayan sempat mengisahkan gaya nyeleneh Susi yang lain saat menawarkan ikan. Saat orang lain menawar harga rendah terhadap nelayan, Susri justru menaikkan harga tawarannya. Hasilnya, ratusan nelayan menjadi partner setianya dan loyal terhadapnya. Ia pun tak perlu lagi berusaha payah mencari penyuplai barang dagangannya. Mengenai hal ini, Susi berkomentar, pengusaha mesti tahu good price kepada nelayan akan increase. Motivasi mereka juga untuk nangkap, kata Susi. Tentu saja pemahaman semacam ini tak akan lahir dari pemikiran yang biasa-biasa saja. Dibutuhkan lompatan pemikiran yang jauh ke depan dan tak linear untuk mendapatkannya. Tak hanya itu, orang-orang pun terheran-heran saat Susi kerap memborong ikan atau lobster dari para nelayan, terutama lobster kecil dan lobster yang sedang bertelur. Tidak untuk dijual, tetapi untuk ia lepaskan lagi ke laut. Bahkan, ia juga tak segan-segan membuang mobil bekas ke laut dan bukannya menjualnya. Nah, kegilaan apa pula ini? Orang-orang yang berpikir biasa baru dapat menangkap maksudnya setelah mendengar penjelasan dari Susi. Susi mengungkapkan bahwa pengusaha perikanan mesti menjamin ketersediaan ikan untuk ditangkap nelayan, tidak hanya sekadar mengeruk hasil kekayaan laut. Tentu saja, mobil bekas yang ia ceburkan ke laut itu akan menjadi rumpon yang sangat berguna untuk menarik ikan dan udang beranak pinak di sana. Susi juga tak ragu untuk menerbangkan ikan kecil dan lobster dari Pangandaran ke Aceh, sebuah tindakan yang mungkin menurut kebanyakan orang hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang kurang kerjaan. Namun hasilnya, Susi membuktikan bahwa ia tak perlu bersusah payah untuk mendapatkan pasokan ikan yang cukup di kemudian hari. Ikan dan lobster yang kecil-kecil dari Pangandaran saya bawa ke Medan. Dari Pangandaran ke Jakarta pakai Susi Air. Lalu dari Jakarta ke Medan pakai Garuda. Dari Medan di Simeulue pakai Susi Air lagi. Saya lepas di Pulau Kita. Alhamdulillah sampai hari ini di Simeulue sustain terus dan alhamdulillah tidak memerlukan modal besar, ungkap Susi. Puncak kegilaannya dalam bisnis ikan, setidaknya hingga saat ini, adalah idenya membawa ikan menggunakan pesawat. Ia memiliki keberanian untuk membeli sendiri pesawat pengangkut ikan itu. Tak heran jika awalnya ia mengalami berbagai penolakan oleh pihak bank yang diajaknya bekerja sama. Baru pada tahun 2004, Bank Mandiri percaya dan memberinya pinjaman untuk membangun landasan serta membeli 2 pesawat. Pinjaman itu berhasil Susi lunasi setelah 7 tahun kemudian. Itu beberapa bukti kegilaan Susi yang berhasil membawanya sejauh ini. Karena terbiasa berpikir out of the box, terbentuklah pola pikir kreatif sehingga ia mampu membaca celah dan kesempatan di setiap kondisi yang hadir. Terbukti saat dihantam badai krisis keuangan dan utang yang menumpuk sehingga tak mungkin baginya untuk mengekspor lobster, Susi menemukan celah dengan menyediakan pasokan ikan layur ke luar negeri. Padahal selama ini layur tak pernah dilirik para pengekspor sehingga nelayan lebih suka menjadikannya santapan harian di rumah ketimbang menjualnya. Namun hasilnya, bisnis Susi perlahan menggeliat kembali. Bukti lain yang menunjukkan betapa kemampuan berpikir out of the box itu sangat penting adalah kisah perintisan Susi Air yang bermula dari tragedi tsunami di Aceh. Saat itu, Susi mengirimkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan. Namun, ketika pesawatnya dititipkan di Medan, ada banyak relawan dan orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap Aceh bersedia menyewa pesawatnya itu. Dari situlah Susi mendapatkan ide untuk membuat bisnis pesawat sewaan. Tak butuh waktu lama lagi bagi Susi untuk memulai bisnis pesawat sewaannya. Setelah terlibat dalam tanggap darurat tsunami di Aceh dan Nias, Susi Air mulai membuka rute perintis ke Pulau Simeulue, salah satu lokasi terdekat dari epicentrum gempa. Sesuai pepatah, sambil menyelam, minum air, di Aceh pun Susi tetap memanfaatkan celah dan kemungkinan untuk memperluas bisnis lobster dan hasil laut lainnya. Di sana ia membeli ikan hasil tangkapan nelayan sekaligus melayani transportasi rute perintis. Sesudah tsunami itu saya agak lama tinggal di Medan. Pesawat fully book untuk jalur ke Aceh. Akhir pekan saya dan anak-anak menikmati pantai Simeulue yang indah. Bakar ikan, dirikan tenda. Nelayan di sana belum berani kembali melaut karena trauma. Saya datangkan 20 kapal penangkap ikan. Akhirnya bergabung 40-an nelayan, mereka kembali melaut. Hasil tangkapannya saya beli, Mei 2005. Secara resmi kami mulai melayani rute ke Pulau Simeulue.
cerita Susi. Itulah beberapa fakta mengenai Susi Pujiastuti dan pemikirannya yang out of the box. Dengan pola pikir yang sering dicap gila, ia tak hanya berhasil mengibarkan dua bendera perusahaannya, PT ASI Pujiastuti Marine Product dan PT ASI Pujiastuti Aviation, tetapi juga sanggup menginspirasi dan membantu banyak orang, serta mengukuhkan dirinya di jajaran pengusaha sukses yang berangkat dari nol. Untuk menutup pembahasan pada bagian ini, berikut saya kutipkan sebuah kisah menarik yang mungkin akan menginspirasi Anda. Mengedor blok mental kita. Wow, di sini agak panjang guys. Pada tahun 1801 di sebuah lembah di Italia, tersebutlah dua orang sepupu bernama Pablo dan Bruno. Keduanya tinggal di rumah yang berdampingan di sebuah desa kecil di lembah itu. Keduanya dikenal punya semangat dan ambisi yang kuat untuk menggapai kemajuan. Keduanya adalah pemuda yang penuh semangat dan berkemampuan tinggi, memendam cita-cita yang sama tingginya, dan bersama-sama berusaha untuk mewujudkan impiannya. Keduanya sering berhayal bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi orang yang paling kaya di desa itu. Mereka berdua sama-sama cemerlang dan sangat tekun dalam bekerja. Yang mereka perlukan hanyalah kesempatan untuk mewujudkan impian itu. Mereka percaya, kelak kesempatan tersebut akan menjumpai mereka. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Apa yang mereka tunggu selama ini datang mengetuk pintu rumah mereka. Desa di mana mereka tinggal termasuk daerah yang sulit air. Kepala desa kemudian memutuskan untuk memperkerjakan dua orang untuk mengangkut air dari sungai yang terletak di pinggir desa ke tempat penampungan air yang terletak di tengah desa itu. Pekerjaan itu dipercayakan kepada Pablo dan Bruno. Tanpa buang waktu, keduanya langsung membawa dua ember dan segera menuju sungai. Sepanjang siang, keduanya mengangkut air dengan ember. Menjelang sore, tempat penampungan air desa sudah penuh sampai ke permukaan. Kepala desa mengaji keduanya berdasarkan jumlah ember air yang masing-masing mereka bawa. Wow, apa yang kita cita-citakan selama ini akan terkabul, teriak Bruno gembira. Rasanya sulit dipercaya kita mendapatkan penghasilan sebanyak ini. Namun, Pablo tidak begitu gembira. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pulang ke rumah, Pablo merasakan punggungnya nyeri. Kedua telapak tangannya juga lecet-lecet. Semua itu karena sepanjang hari ia membawa ember-ember berat berisi air bolak-balik dari sungai ke penampungan air. Begitu pagi tiba, perasaannya jadi kecut karena harus pergi bekerja. Hal ini membuat Pablo berpikir keras mencari akal bagaimana caranya mengangkut si air dari sungai ke desa tanpa harus terluka, tanpa perlu menanggung rasa nyeri di punggung, dan tanpa perlu melakukan hal itu seumur hidupnya. Setelah semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan solusi pekerjaan ini, keesokan harinya sambil membawa ember-ember mereka, Pablo berkata kepada Bruno, "Bruno, aku punya rencana. Daripada kita mondar-mandir setiap hari membawa ember ke sungai dan hanya mendapatkan beberapa sen per hari, mengapa tidak sekalian kita membangun pipa saluran air dan sungai ke desa kita?" Bruno langsung menghentikan langkahnya. "Saluran pipa air? Ide dari mana itu?" "Pablo, kita sudah punya pekerjaan yang sangat bagus dan menghasilkan uang dengan mudah. Aku bisa membawa 100 ember sehari. Dengan upah 1 sen per ember, penghasilan kita bisa $1 per hari. Aku akan menjadi orang kaya. Ini berarti setiap akhir minggu aku bisa membeli sepasang sepatu baru. Setiap akhir bulan aku bisa membeli seekor sapi. Dan setelah 6 bulan aku bisa membangun rumah kecil." Kau lihat, Pablo, tidak ada pekerjaan yang semenguntungkan mengangkut air di desa ini. Lagi pula, setiap akhir minggu kita mendapat libur. Setiap akhir tahun juga kita mendapat cuti 2 minggu dengan gaji penuh. Kita akan hidup dengan sangat layak dilihat dari sudut manapun. Jadi, buang jauh-jauh idemu untuk membangun saluran pipa air, ujar Bruno panjang lebar. Namun, Pablo tidak putus asa. Dia tetap bersikukuh pada idenya. Dengan sabar, dia menerangkan bagaimana proses membangun saluran pipa kepada sahabatnya. Sayangnya, Bruno tidak tertarik sedikit pun dengan tawaran Pablo. Akhirnya, Pablo memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Dia tetap bekerja mengangkut ember-ember air itu, sementara sisa waktunya ditambah dengan hari libur pada akhir minggu, dia pakai untuk membangun saluran pipa air itu.
Sejak awal, Pablo sadar betul akan sangat sulit membangun saluran pipa air dari sungai ke desanya. Menggali di tanah keras yang mengandung banyak batu jelas tak kalah menyakitkan dengan luka lecet dan punggung nyeri karena mengangkut air. Pablo juga menyadari karena upah yang dia terima berdasarkan jumlah ember yang diangkutnya, penghasilannya secara otomatis menurun. Dia juga sangat paham bahwa dibutuhkan waktu 1 atau 2 tahun sebelum saluran pipanya itu bisa berfungsi seperti yang dia harapkan. Namun, Pablo tak pernah kendur dengan keyakinannya. Dia tahu persis impian dan cita-citanya. Oleh karena itu, dia terus bekerja tanpa kenal lelah. Melihat apa yang dilakukan Pablo, orang-orang desa dan Bruno mulai mengejek Pablo. Mereka menyebutnya, Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang mempunyai penghasilan 2 kali lipat dari Pablo hampir setiap saat membangga-banggakan barang baru yang berhasil dibelinya. Dia juga mengejek Pablo bodoh karena telah meninggalkan pekerjaan yang jelas-jelas menghasilkan banyak uang itu. Bruno juga telah berhasil membeli seekor keledai yang dilengkapi pelana yang terbuat dari kulit yang baru. Dia menambatkan keledainya itu di rumah barunya yang kini terdiri dari 2 lantai. Dia juga membeli baju-baju yang indah dan hampir selalu terlihat makan di warung. Panggilannya sehari-hari juga sudah berubah. Orang-orang di desa memanggilnya Tuan Bruno. Mereka selalu menyambutnya kemanapun dia pergi. Bruno juga tak segan-segan mentraktir para penyambutnya itu dengan minum-minuman di bar, karena mereka selalu ikut tertawa ketika dia menceritakan lelucon-leluconnya. Pemandangan kontras mulai tampak di antara kedua sahabat itu. Bruno asik berbaring santai di tempat tidur gantungannya pada sore hari akhir minggu, sedangkan Pablo tampak terus berpeluh keringat menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan awal, usaha Pablo tidak menunjukkan hasil apapun. Tampak betul bahwa pekerjaannya sangat berat, bahkan jauh lebih berat dari yang dilakukan Bruno. Selain harus tetap bekerja pada akhir minggu, Pablo juga bekerja pada malam hari. Namun, Pablo selalu mengingatkan diri sendiri bahwa cita-cita masa depan itu dibangun berdasarkan perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali 1 senti demi senti. Pepatah yang selalu diingat Pablo adalah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dia selalu bersenandung setiap mengayunkan cangkulnya ke tanah yang mengandung batu karang. Dari 1 sentimeter menjadi 2 sentimeter, 10 sentimeter, 1 meter, 20 meter, 100 meter, dan seterusnya. Pablo pun mulai melihat hasil kerjanya. Pepatah lain yang diingat Pablo adalah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata-kata tersebut selalu ia tanamkan pada dirinya ketika ia kembali ke gubuknya yang sederhana sepulang dari bekerja. Tubuhnya sangat lelah setelah seharian menggali saluran pipa. Pablo sendiri sudah bisa memperkirakan keberhasilan yang akan dicapainya. Caranya, setiap hari dia menetapkan sasaran yang akan dicapainya. Lalu dia akan berusaha keras untuk mencapainya hari itu juga. Pablo sangat yakin bahwa kerja kerasnya akan menghasilkan kekayaan yang jauh lebih besar daripada tenaga dan waktu yang sudah dia keluarkan saat ini. Fokuslah pada imbalan yang akan kau peroleh dari pekerjaanmu. Kata-kata itu terus diingat Pablo dan dia ulang-ulang setiap akan tidur. Sementara itu, hampir setiap hari dan hampir setiap saat dari bar desa, dia selalu mendengar gelak tawa yang kerap mengiringinya ke alam mimpi. Fokus, imbalannya pasti jauh lebih besar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Suatu hari, Pablo menyadari bahwa saluran pipanya sudah tampak setengah jadi. Ini berarti dia hanya perlu berjalan separuh dari jarak yang biasa dia tempuh untuk mengambil air sungai itu. Waktu yang tersisa kini ia gunakan untuk menyelesaikan saluran pipanya. Saat-saat penyelesaian saluran pipanya pun makin dekat dan nyata. Setiap beristirahat, Pablo menyaksikan sahabatnya, Bruno, yang terus saja mengangkat ember-ember. Bahu Bruno juga makin lama makin membungkuk. Dia tampak menyeringai kesakitan meski sering ia berusaha menyembunyikannya. Langkahnya juga makin lamban akibat bekerja keras setiap hari. Bruno sedih dan kecewa karena merasa dirinya ditakdirkan untuk terus-menerus mengangkut ember-ember setiap hari sepanjang hidupnya. Bruno pun makin jarang bersantai-santai di tempat tidur. Dia lebih sering terlihat di bar. Begitu melihat kedatangan Bruno, orang-orang yang di bar biasanya akan saling berbisik, lihat Bruno si manusia ember. Mereka juga tertawa geli saat beberapa orang mabuk meniru postur tubuh Bruno yang sudah membungkuk dan cara berjalannya yang makin terseok-seok.
Bruno tidak pernah lagi mentraktirkan teman-temannya di bar atau menceritakan lelucon-lelucon tanda kegembiraan. Dia lebih suka duduk sendiri di sudut gelap dengan ditemani botol-botol minuman keras di sekelilingnya. Akhirnya, terjadi kegemparan di desa itu. Momen bahagia Pablo telah tiba. Saluran pipa yang dia bangun sudah selesai. Hampir semua orang desa berkumpul saat air mulai mengalir dari saluran pipanya menuju penampungan air di desa. Sekarang, desa itu bisa mendapatkan pasokan air bersih secara tetap. Bahkan, penduduk desa yang sebelumnya tinggal agak jauh dari tempat itu pindah ke tempat yang lebih dekat dengan penampungan air. Karena saluran air sudah jadi, Pablo tidak perlu lagi membawa ember. Airnya akan terus mengalir, baik dia sedang bekerja maupun tidak. Air itu terus mengalir, baik saat dia makan, tidur, maupun bermain. Air itu tetap mengalir pada akhir minggu ketika dia bersenang-senang. Makin banyak orang yang menggunakan airnya, makin banyak pula uang yang mengalir ke kantong Pablo. Pablo yang tadinya dikenal dengan julukan Pablo si manusia saluran pipa, kini terkenal dengan sebutan Pablo si manusia ajaib. Para politikus memujinya karena visinya yang jauh ke depan. Mereka bahkan meminta Pablo mencalonkan diri menjadi wali kota. Namun, Pablo paham sekali, apa yang ia capai ini bukanlah sebuah keajaiban. Ini baru langkah awal dari pencapaian cita-citanya yang besar. Ya, Pablo berencana membangun saluran pipa di seluruh dunia. Pablo mulai mengajak orang-orang untuk mengikuti jejaknya, terutama para pembawa ember. Sayangnya, hanya sedikit yang mau mengikuti jejak dan nasihatnya. Saya tidak ada waktu. Teman saya bilang bahwa dia kenal orang yang berusaha membangun saluran pipa, tetapi ternyata gagal. Hanya mereka yang terlebih dulu terjun dalam usaha saluran pipa ini akhirnya bisa sukses. Seumur hidup, saya hanya mengenal pekerjaan saya sebagai pengangkut ember. Saya akan tetap mempertahankan profesi saya itu. Saya tahu ada orang-orang yang akhirnya merugi karena membangun saluran pipa. Jadi, saya tidak mau mengikuti jejak mereka. Saya tak mau rugi. Demikianlah sebagian alasan yang sering diungkapkan para pembawa ember ketika diajak untuk membangun saluran pipanya sendiri. Ternyata, banyak sekali orang yang tidak punya visi tentang masa depan mereka. Hanya sedikit yang berani dan punya ambisi untuk mencapai kesuksesan melalui saluran pipa. Sikap seperti ini bisa juga terjadi di sekeliling kita. Karena kita hidup di dunia yang didominasi oleh mental pembawa ember. Wow, it's a good story.